Hai guys, what's up? YouTube good morning. Akan aku tunjukkan di rumah tanamanku yang paling banyak jenisnya. Dan ini itu adalah tanaman favoritku. Terus apa ya? Tanaman ini juga bermanfaat, yaitu sebagai pembersih udara. Dan ini dia, kalian pasti tahu apa ini? Yaps, yaitu sirih gading. Di sini salah satu tanaman pertamaku yaitu sirih gading teman-teman. Karena ini benar-benar bagus sekali dan cocok untuk ditempatkan di indoor. Sekarang akan aku tunjukkan ada beberapa tanaman sirih gading. Ini dia. Oke teman-teman, ini dia tanaman sirih gadingku. Yang pertama dulu itu yaitu yang di sini guys. Lah ini itu seharusnya saatnya untuk dipotong agar nanti tanamannya atau daunnya itu tumbuh lagi teman-teman. Dan ini tuh sudah lama banget di sini. Mungkin kurang lebih sudah 3 tahun dan kalian bisa lihat akarnya ini masya Allah sudah banyak banget. Dan itu juga sampai situ teman-teman. Ini juga kalau yang akar ini itu adalah akar bekas tanaman singonium dan sekarang sudah aku pindahkan karena dulu tanaman singonium itu ada jamurnya. Jadi tanamanku yang di sini itu terkena dampak. Jadi harus singkirkan dan diganti dengan tanaman paku-pakuan. Dan ini dia akarnya. Itu sudah banyak sekali teman-teman, sudah sampai sini juga, ada juga yang sudah sampai sini juga teman-teman. Pokoknya banyak sekali. Dan sekarang ini dia banyak sekali tanaman sirih gadingku. Ini dia, terus yang ini juga. Lah ini sudah sekitar berapa kali ya, mungkin 4 atau 5 kali sudah aku ganti. Dan ini itu sudah baru guys. Dulu yang di sini yang diganti, terus yang ini juga bekas potongan, terus ini juga guys, ini juga bekas potongan kemudian tumbuh lagi, dan ini juga bekas potongan dan sekarang sudah mulai tinggi lagi. Lah kalau nggak dipotong itu nanti mereka keluar teman-teman. Dulu malah sudah sampai keluar sana karena tanaman sirih gading ini suka banget dengan cahaya matahari. Dan ini dia akarnya sudah sampai sini juga guys. Terus ini juga ada lagi alhamdulillah bekas juga teman-teman. Lah ini akarnya juga sudah sampai. Dan ini juga tanaman sirih gading yang jumbo, tapi ini masih kecil. Terus ada lagi, dan ini sayangnya daunnya kecil karena dulu lah ini daunnya itu besar guys, kemudian mengecil karena kurang pertumbuhan. Dan ini itu akarnya ini guys. Nah terus akan aku tunjukkan lagi sebentar. Oh ini dia. Lah ini lagi sirih gading lagi. Ini itu di belakang rumah teman-teman, dan sekarang tumbuh tapi daunnya itu kecil karena di atas ini itu kurang sinar matahari, jadi nggak langsung besar. Terus ini juga lagi proses, tapi sayangnya mau mati teman-teman. Tapi alhamdulillah insya Allah masih hidup. Ini aku rambetkan ke sini biar estetik. Terus ada lagi, lah ini sirih gading ini juga waktunya dipotong guys agar nanti hidup lagi. Ini seharusnya dipotong, dan ini tuh sudah 2 kali dipotong. Ini dia bekasnya. Seharusnya dulu di sini tumbuhnya, terus sekarang jadi di sini. Terus ini juga ada guys. Nah ini dia sampai ke sini. Oh masya Allah sudah panjang sekali. Dan ini nanti akan aku rambutkan di sini agar seperti ini guys. Oke. Ini itu akarnya juga sudah banyak dan udah besar teman-teman. Ini dia. Ini tuh sampai sini guys. Loh, mungkin sudah sampai luar. Lah ini dia teman-teman. Akarnya sudah sangat banyak sekali. Dan dulu di sini itu ada tanaman sirih gading yang jenisnya itu masih kecil teman-teman.
Dan beda, kalau ini kan sirih gading jumbo. Di sini dulu ada sirih gading yang kecil, jenisnya, jadi bagus banget. Oke guys, sekarang akan aku tunjukkan koleksi tanaman sirih gadingku yang paling aku sukai, yaitu kita ke belakang rumah. Let's go. Ini dia guys, ini di belakang rumah, tepatnya di bawah pohon petai. Ini sirih gadingku juga teman-teman. Dan ini itu sudah besar lah ini. Mereka itu apa ya, mencari sinar matahari, karena tanaman sirih gading itu suka banget yang namanya sinar matahari. Lah itu nanti kemungkinan juga sampai sana, terus nanti apa ya, ke belakang dinding. Ini juga banyak. Ini dia yang di sini juga koleksi sirih gadingku. Dan ini juga teman-teman. Lah ini juga. Dan sekarang kita mau ke sana. Mohon maaf tempatnya tempatnya kotor karena ini di belakang rumah teman-teman. Dan ini dia lah sirih gadingku. Nanti suatu saat juga akan merambat ke sana, ke atas. Sebenarnya ini udah bolak-balik merambat ke atas, kemudian aku perbanyak yang di sana teman-teman. Terus ini juga ada sampai kayak gini juga teman-teman, saking banyaknya. Dan ini juga sirih gading sudah tercampur. Terus itu juga sirih gading. Lah ini apa, tercampur dengan singonium. Terus ini juga teman-teman, ini tuh sirih gading jumbo juga. Terus mana lagi ya, lah ini sirih gading jumbo yang nanti daunnya itu akan besar. Wow, I love it, Masya Allah. Ini juga sudah besar guys. Sekarang lah ini, lah itu juga sirih gading. Ini juga sirih gading jumbo. Oke. So lah ini teman-teman, dulu ini sirih gading jumbonya sudah sampai ke atas, bekas akarnya masih, tapi kemudian aku apa ya, pindah ke indoor. Oke, sekarang kita kembali ke indoor. Oke guys, sekarang itu kenapa di rumah itu banyak sekali tanaman apa ya, sirih gading. Ya karena suka, terus yang kedua itu yaitu benar-benar bermanfaat karena salah satunya itu bisa membersihkan apa ya, udara. Seperti kalau kita memasak itu kan ada baunya, jadi itu nanti kelamaan baunya akan cepat hilang. Terus yang kedua itu membersihkan udara juga dari polusi udara, karena rumahku itu di pinggir jalan, jadi benar-benar butuh apa ya, tanaman pembersih udara. Terus itu sangat bermanfaat sekali. Dan tanamanku yaitu yang apa ya, sirih gading jumbo itu juga aku taruh di indoor atau di kamar. Nanti akan aku tunjukkan, kamarku juga ada tanaman sirih gading jumbo. Dan ini itu sangat mudah sekali perawatannya, cukup disirami seminggu satu kali teman-teman. Tetapi jangan apa ya, taruh ditempatkan yang gelap matahari, karena sirih gading jumbo ini suka yang sinar matahari tetapi tidak langsung. Ada kok yang di luar sana itu ditaruh di tempat apa ya, di bawah pohon biar merambat, karena ini tanaman sirih gading jumbo ini sukanya merambat. Jadi benar-benar kesannya itu indah banget kalau ditempatkan di pohon biar merayap atau merambat. Nah itu seperti apa ya, Monstera King teman-teman. Monstera King itu juga senang merambat. Dan kalau menurutku ya, kalau aku lihat sirih gading jumbo itu bisa merambat setinggi 2 atau 3 meter teman-teman. Tetapi kalau ditaruh di outdoor atau di bawah pohon itu nanti daunnya agak apa ya, terbelah seperti ini. Oh iya, akan aku tunjukkan. Nah ini teman-teman, ini itu nanti kalau kalian taruh di outdoor langsung terkena sinar matahari, itu nanti daunnya pecah-pecah. Tapi ini kenapa pecah-pecah? Ya karena ini lagi proses pertumbuhan dan ini itu masih baru guys. Karena ini aku apa ya, I'm sorry, aku dapatkan di belakang rumah, jadi lagi proses hidup. Nanti kalau daun kalian sudah bagus dan bisa seperti ini teman-teman. Masya Allah, sempurna banget. Dan di sini itu ya seperti yang aku bilang tadi, sudah 3 tahun
Oh iya, cara memperbanyaknya itu sangat mudah sekali. Akan aku tunjukkan. Wait, I'm sorry. Oh iya, ini aja. Itu cara memperbanyaknya. Lah ini, setiap daun itu ada akarnya. Jadi sangat mudah sekali. Contoh, satu, dua, wahid, isnain, salasa, arba, khomsa. Ini kan ada 5. Misalkan 5 daun, lah itu di setiap daunnya itu ada akarnya. Jadi sangat mudah sekali. Contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lah 5 ini kalau diperbanyak itu bisa jadi 5 apa ya? 5 5 daun atau 5 tanaman sirih gading. Tapi juga harus proses. Kalau tidak ada akarnya gimana? Teman-teman mungkin bisa ditaruh di apa, botol kaca yang ada airnya, karena tanaman ini juga bisa loh ditaruh di apa, botol kaca atau botol yang lainnya yang ada airnya teman-teman, dan itu bisa hidup. Tapi dengan satu syarat, harus apa ya, tidak terkena sinar matahari. Namun kalau ditempatkan di indoor atau di yang ruangan gelap, itu nanti bisa layu karena bisa mati teman-teman. Lain kali akan aku tunjukkan apa, tanaman sirih gadingku yang berada di depan rumah teman-teman. Itu walaupun aku taruh di walaupun aku taruh di dalam air, itu juga hidup, tetapi harus terkena sinar matahari secara tidak langsung. Oke, sekarang itu dulu dan kita bertemu lain waktu. Bye, sehat selalu.